الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang mana alhamdulillah kita telah sampai pada hadis yang ke-18. Kita baca hadisnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhum. Dari Abu Dzar yang nama aslinya adalah Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Sedikit maklumat jamaah dirahmati Allah. Sahabat Nabi SAW, mereka itu bakatnya berbeda-beda, layaknya manusia pada umumnya, seperti kita ya. Dan berkaitan dengan dua sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yang pertama adalah Abu Dzar, yang kedua adalah Mu'ad bin Jabal. Mungkin pernah dengar namanya ya Pak ya. Ada sahabat Nabi namanya Abu Dzar, ada sahabat Nabi namanya Mu'ad bin Jabal. Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau pernah minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diamanahi sebuah jabatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Ya Abu Dzar, innaka dhaif." Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu itu lemah. Di sini Nabi SAW maksudnya bukan menjelekkan Abu Dzar jamaah. Di sini Nabi SAW pengen ngasih tahu kalau passion ini tidak cocok untuk kamu. Nabi pengen ngajarkan ini bukan bakatmu. Kamu kalau dipaksa untuk, atau kamu kalau tetap ngambil hal ini padahal itu bukan ranahmu atau bukan bakatmu, khawatirnya malah kurang baik hasilnya. Kemudian beliau mengatakan, wa innaha fil akhirati la khizyun wa mahana. Sesungguhnya jabatan itu besok di akhirat kalau enggak dilakukan dengan baik akan menjadi sebuah kehinaan bagi orang yang mengambilnya. Di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya tidak setiap orang cocok untuk mendapatkan jabatan. Tidak setiap orang cocok untuk memimpin sesuatu. Ya, makanya jangan dipaksakan. Makanya itu yang namanya ilmu tahu diri sendiri jamaah dirahmati Allah. Ketika kita merasa bahwasanya amanah ini tidak cocok untuk kita, bahwasanya hal ini bukan passion kita, maka jangan kemudian dipaksakan ya. Kemudian sahabat yang kedua yaitu Mu'ad bin Jabal. Nabi SAW pernah mengatakan tentang Mu'ad bin Jabal, sesungguhnya umatku yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal. Di sini Nabi SAW mengabarkan tentang passion yang lain, bahwasanya engkau wahai Mu'ad itu cocok untuk ngajari halal dan haram. Ya. Jadi sahabat Nabi SAW mereka itu bakatnya berbeda-beda jamaah dirahmati Allah. Begitu pula kita, begitu pula anak-anak kita. Ya. Maka seorang yang baik, orang tua atau guru yang baik itu adalah yang bisa mengerti bakatnya masing anak-anaknya, bakatnya masing murid-muridnya. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Orang yang paling sayang, orang yang paling pengasih di kalangan umatku kepada sesamanya adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum fi amrillahi Umar. Dan orang yang paling tegas berkaitan dengan perintah Allah, perkara Allah adalah Umar bin Khattab. Wa aqra'uhum Ubay, yang paling pintar baca Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Dan juga termasuk yang paling pintar tentang halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal. Ya.
Di sini Nabi SAW mengabarkan bahwasanya setiap orang itu bakatnya masing-masing. Jemaah dirahmati Allah ya. Nah, ini sekilas tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Baik. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tapi sedikit catatan ya jemaah dirahmati Allah. Ketika ada orang yang dia mungkin bukan bakatnya untuk dalam hal ini, misalnya kita sebagai guru atau sebagai orang tua ya. Kemudian anak kita atau murid kita kebetulan mengalami sebuah masalah yang memang dia bukan bakatnya. Contohnya anak kita dikasih tugas hafalan Quran atau hafalan surat, hafalan ayat. Kebetulan memang bukan bakatnya ngapal Quran, bakatnya futsal misalnya Pak. Maka bukan berarti kemudian dengan alasan dia tidak berbakat, kita tidak bantu dia untuk mengatasi masalahnya Pak. Harap dibedakan ya. Jadi dua hal yang berbeda antara memaksakan bakat kepada seorang anak dengan apa? Membantu dia untuk mengatasi masalahnya. Membantu dia untuk mengatasi masalahnya itu tugas kita memang ya. Membuat dia berbakat pada segala hal bukan kewajiban kita ya. Nah, jadi jangan dengan alasan dia memang nggak bakat kok ngapal Quran, udah biarin aja, nggak usah dibantu. Dia memang nggak bakat kok untuk masalah bahasa, nggak usah dibantu, memang bukan bakatnya, bukan seperti itu ya. Tetap kita membantu masalahnya. Baik. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ini adalah pesan yang sangat penting sekali jemaah dirahmati Allah. Bahkan kalau kita mau memberikan nasihat, sebenarnya cukup dengan kalimat takwa itu sudah cukup jemaah dirahmati Allah. Ya, kadang kita diundang, ya, diminta ngisi nasihat, mungkin di pernikahan atau di apalah. Sebenarnya dengan kata takwa itu sebenarnya sudah cukup jemaah dirahmati Allah. Cuman kadang kita butuh untuk didetailkan ya. Dan takwa jemaah dirahmati Allah, para ulama menjelaskan definisi dari takwa itu apa sih? Kita sering dengar ketika khutbah Jumat, ketika ceramah, hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Apa sih arti takwa? Para ulama mengatakan takwa adalah kita melakukan perintah Allah berdasarkan ilmu dan meninggalkan larangan Allah berdasarkan ilmu karena takut azab Allah. Itu definisi takwa jamaah ya. Jadi kita melakukan perintah Allah berdasarkan ilmu. Ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita melakukan ibadah, usahakan karena ada dasarnya, bukan sekedar ikut-ikutan ya. Dan kita meninggalkan larangan Allah juga berdasarkan ilmu. Meninggalkannya bukan karena kepentingan duniawi ya, wah saya tidak mau merokok lagi karena buruk bagi kesehatan. Ya tidak apa-apa, bagus, itu patut diapresiasi. Tapi juga lebih bagus lagi ketika tahu bahwasanya itu dilarang oleh syariat. Ya, Allah mengatakan janganlah kalian bunuh diri-diri kalian sendiri. Nabi SAW mengatakan tidak boleh bagi seorang muslim untuk mencelakakan dirinya dan orang lain. Ya, nah, ini namanya bertakwa, meninggalkan sesuatu yang dilarang berdasarkan ilmu. Karena takut atas azab Allah azza wa jalla. Itu definisi takwa jemaah dirahmati Allah ya. Dan para ulama menjelaskan di sana ada beberapa hal yang bisa membantu kita untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Jadi takwa itu jemaah dirahmati Allah akan lebih berat ketika seseorang itu sendirian di tempat yang sepi. Ini takwa yang paling berat ya. Ketika di masjid semuanya kelihatan, Masya Allah, saleh ya, baik. Takwa akan tampak ketika kita sendirian, ketika tidak ada siapapun di tengah-tengah kita ya. Lalu bagaimana tips-tips yang bisa kita lakukan agar kita mudah untuk bertakwa kepada Allah bahkan meskipun ketika sendirian? Para ulama menjelaskan di antara hal yang bisa membantu kita untuk bertakwa kepada Allah, yang pertama adalah tanamkan pada jiwa kita rasa muraqabah. Apa itu muraqabah jamaah? Rasa selalu diawasi Allah ya. CCTV kita Allah azza wa jalla ya. Zat yang selalu mengawasi kita ya. Tanamkan kepada jiwa kita. Ketika kita menanamkan hal ini pada jiwa kita, insya Allah akan lebih mudah kita bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat
Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah ada selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya bukan zatnya, Pak, tapi maksudnya adalah apa? Ilmunya. Ya. Penglihatan Allah, ilmu Allah ada di mana-mana. Ya. Kemudian yang kedua, di antara hal yang bisa membantu kita untuk bertakwa adalah mengingat kematian. Ya. Kita tidak tahu kapan kita diambil nyawanya. Ya. Jangan sampai kemudian karena ada hadis umur umatku antara 60 sampai 70 kemudian kita merasa tenang. Ya. Betapa banyak mereka yang diambil nyawanya sebelum umur tersebut. Ya. Apalagi yang sudah lebih dari itu. Makanya para ulama mengatakan barang siapa yang oleh Allah diberi umur lebih dari 70, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah dan juga takut. Ya. Kenapa bersyukur? Karena dia sama Allah dikasih tambahan waktu. Ya. Kenapa takut? Karena dia sudah melewati ambang batas waktu, yang mana seandainya Allah ambil, ya ini memang sudah waktunya seperti itu. Ya. Dan sedikit faedah jemaah dirahmati Allah, orang yang diwafatkan oleh Allah di umur yang senja, ini pertanggungjawabannya akan lebih banyak dibandingkan mereka yang meninggal di usia belia. Ya. Kenapa jemaah kira-kira? Kenapa orang yang meninggal di usia senja itu pertanggungjawabannya akan lebih banyak dibandingkan yang meninggal di usia muda? Kenapa Pak kira-kira? Perbuatannya lebih banyak, otomatis hisabnya akan lebih lama, kan seperti itu. Yang kedua, tanda-tanda kekuasaan Allah yang diperlihatkan ke dia lebih banyak. Ya. Yang meninggal umur 15 ya paling ngalami beberapa momen lah, ngalami beberapa peristiwa, kan seperti itu. Ya. Tapi yang meninggal umur 50, 60, 70 ini sudah banyak momen-momen yang dia alami gitu loh. Harusnya lebih bisa mengingat Allah, harusnya bisa lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan yang meninggal di usia belia. Ya, ini bukan kemudian membolehkan anak muda terus sak penake dhewe, bukan ya Pak ya. Tapi maksudnya apa? Dengan semakin kita berumur, ini akan lebih diminta pertanggungjawabannya karena tanda-tanda kekuasaan Allah yang diperlihatkan kepada kita ini jauh lebih banyak dibandingkan mereka yang meninggal di usia muda ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghilangkan keburukan tersebut. Ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwasanya penggugur dosa itu macam-macam. Di antaranya adalah bertaubat, di antaranya adalah istighfar. Ya, taubat sama istighfar beda jamaah. Apa bedanya Pak? Taubat dengan istighfar? Taubat itu lebih spesifik daripada istighfar. Istighfar adalah minta ampun secara umum, sedangkan taubat ini minta ampun secara khusus. Ya. Bedanya apa? Kalau istighfar, maka dia adalah minta ampun atas dosa yang telah lalu saja. Ya, astagfirullah, aku habis melakukan khilaf. Astagfirullah, minta ampun atas dosa yang telah lalu. Sedangkan taubat, ya, makanya syarat taubat ada 3 Pak. Yang pertama apa syarat taubat? Menyesal. Kemudian berlepas diri dari dosa tersebut 100%. Ya, taubat dari mencuri, ya mencuri 100% dihilangkan. Taubat dari berkata kotor, 100% kata kotor dihilangkan. Yang ketiga adalah bertekad untuk tidak melakukan dosa itu kembali. Harus ada tekad, harus ada azam. Ini bedanya dengan istighfar, jemaah dirahmati Allah. Bertaubat, dia itu adalah minta ampun atas dosa yang telah lalu. Makanya ada menyesal, syarat taubat ada menyesal. Dan minta ampun kepada Allah atas dosa yang kita lakukan sekarang. Makanya ada syarat berlepas diri dari dosa tersebut 100%. Dan minta ampun kepada Allah atas dosa yang mungkin akan datang. Makanya ada syarat berazam, bertekad untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Ya. Nah, ini bagusnya taubat. Jadi kenapa kok taubat itu lebih afdol dari istighfar? Kenapa taubat itu lebih baik dari sekedar istighfar? Karena di sana ada 3 perjanjian, ada 3 permintaan. Kita minta ampun kepada Allah atas dosa yang telah kita lakukan. Kita minta ampun kepada Allah atas dosa yang sedang kita lakukan, dan kita berjanji kepada Allah, minta ampun kepada Allah kalau suatu saat
mungkin tergelincir lagi dalam dosa tersebut. Ya, nah ini diantara penghapus-penghapus dosa. Jadi ada tobat, ada istighfar. Begitu pula diantara penghapus dosa adalah dengan melakukan kebaikan setelahnya. Ya, ini juga termasuk penghapus dosa, jemaah dirahmati Allah. Ketika kita melakukan maksiat, maka selain kita beristighfar kepada Allah, selain kita bertaubat kepada Allah, usahakan kita melakukan kebaikan setelahnya. Ya, karena ketika orang melakukan maksiat, jemaah dirahmati Allah, seseorang itu akan mendapatkan dua hal. Ya, kalau orang melakukan kebaikan, dia juga akan mendapatkan dua hal, Pak. Yaitu apa? Ganjaran dunia akhirat. Ya, jadi jangan dikira ketika kita melakukan kebaikan itu kita hanya dapat pahala ukhrawi saja, Pak. Jangan sampai seperti itu. Ya, ini sebagai motivasi bagi kita bahwasanya ketika kita melakukan kebaikan sekecil apapun, Allah akan ngasih balasan duniawi dan ukhrawi. Bukan untuk kita niat duniawi ya, Pak ya, tapi sebagai motivasi saja. Kenapa? Karena sebagian orang ketika dia mau melakukan kebaikan, dalam benak dia, oh ini cuma dapat pahala tok. Ya. Aku kalau melakukan kebaikan ini, ganjarannya cuma ukhrawi saja, tidak ada manfaat duniawinya. Aku kalau taat lalu lintas, ya, tidak nerobos lampu merah, paling cuma dapat pahala tok, tidak ada keuntungan duniawinya. Kita katakan, ya, orang yang melakukan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan, Allah akan ganjar dengan pahala ukhrawi dan duniawi. Bahkan sebagian ulama mengatakan, barang siapa yang melakukan kebaikan, kemudian dia menyangka bahwasanya Allah hanya memberikan pahala ukhrawi, maka sungguh dia telah bersuudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini sebagai motivasi, ya. Jadi ketika seorang melakukan keburukan, melakukan maksiat, maka dia akan mendapatkan dua hal, jemaah dirahmati Allah. Yang pertama adalah dosa itu sendiri, yang kedua adalah pengaruh dari dosa itu sendiri. Jadi ada dua hal. Ya. Orang melakukan maksiat, yang pertama dia akan tercatat memiliki dosa, yang kedua dia juga akan mendapatkan pengaruh buruk, efek buruk dari dosa tersebut. Ya. Makanya ketika seorang melakukan maksiat, dia dibutuhkan istighfar, bertaubat, dan melakukan kebaikan setelahnya. Ya. Dan di antara contoh yang dilakukan oleh para salafus saleh, mereka ketika terjatuh dalam sebuah kesalahan, selain mereka bertaubat dan beristighfar, maka mereka akan bersedekah, jemaah dirahmati Allah. Ya. Kenapa? Karena yang namanya sedekah ini bisa menghilangkan kesialan di dunia. Ini dampak buruk maksiat, jemaah dirahmati Allah. Ya. Dan salah satu contoh perkataan dari salafus saleh yang mengatakan bahwasanya maksiat itu punya dampak buruk di dunia, sebagian dari mereka mengatakan, inni la ajidu athara maksiati, sesungguhnya aku mendapati pengaruh dari dosa yang aku lakukan, fi khuluqim raati wa dabati, pada akhlak istriku dan kendaraanku. Ya, nggak ada apa-apa, tiba-tiba pulang ke rumah kok istrinya marah-marah. Introspeksi diri jamaah, habis apa ini saya, kan seperti itu. Lagi jalan tiba-tiba kok motor atau mobilnya mogok. Ya, coba introspeksi dulu. Ya, khawatirnya itu bisa jadi salah satu pengaruh dari maksiat kita. Ya, nah, jadi ini merupakan arahan dari Nabi SAW ketika seseorang melakukan keburukan, maka ikutilah dengan kebaikan. Ya, dan sedikit cerita jemaah dirahmati Allah. Saya pernah ngisi pernah tak ceritakan di sini sepertinya. Saya pernah ngisi sebuah kajian tentang keutamaan mendoakan anak, ya. Di situ tidak sedikit dari pertanyaan dari ibu-ibu, ya. Karena ibu-ibu ini yang paling sering bersinggungan dengan anak, ya. Yang mana di situ mengatakan, Ustadz, apakah ada kafaroh dari dulu pernah ngucapin buruk ke anak? Ya, ada kafarohnya enggak, Ustadz? Maka kita katakan secara asal tidak ada. Tidak ada hadis yang mengatakan barang siapa yang berkata buruk seperti ini maka kafarohnya seperti ini. Tidak ada jemaah. Lalu bagaimana? Ya sudah, kalau dulu mungkin pernah terlontar, pernah terceploskan kalimat-kalimat yang buruk, gantilah sekarang dengan doa-doa yang baik. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Dulu mungkin sering ucapin buruk ke anak, ke istri, ke suami. Sudah, sekarang tahu ilmunya, kita ganti dengan perkataan yang baik. Maka insya Allah itu akan bisa menjadi kafarohnya. Ya. Nah, jadi ini adalah
anjuran dari Nabi SAW agar seorang yang melakukan keburukan bisa mengikutinya dengan kebaikan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan tidak setiap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang setelah dia melakukan keburukan otomatis akan menghilangkan keburukan tersebut. Ya. Lebih diprioritaskan apabila kebaikan yang dia lakukan setelah keburukan tersebut ini ada kaitannya dengan keburukan yang pernah dia lakukan. Ya, jadi contohnya gini Pak, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan, barang siapa yang pernah bersumpah dengan nama selain Allah, kita tidak boleh ya jamaah bersumpah dengan nama selain Allah. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, ya maka dia syirik kecil maksudnya. Ya, misalnya bersumpah dengan nama orang tua, ya, bersumpah dengan nama makhluk yang lain tidak boleh. Satu-satunya zat yang boleh kita masukkan dalam sumpah kita adalah nama Allah ataupun sifatnya, ya, sifat Allah. Contohnya seperti demi Tuhan langit dan bumi, itu kan sifat Allah. Demi pemilik Ka'bah, sifat Allah. Ya. Adapun selain itu maka tidak boleh kita masukkan dalam sumpah kita. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan yang artinya, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka hendaknya dia ucapkan setelahnya la ilaha illallah. Ya. Ini kafarahnya jemaah dirahmati Allah. Kenapa kok kafarahnya adalah la ilaha illallah? Kenapa kok amalan kebaikan yang digunakan untuk menutupi dosa bersumpah kepada selain Allah kok dengan ucapan la ilaha illallah? Karena dosa bersumpah dengan selain Allah ini hukumnya adalah syirik kecil, ya. Maka dikafarahi dengan la ilaha illallah yang merupakan kalimat apa itu? Kalimat tauhid, ya. Nah, jadi usahakan kebaikan yang kita lakukan ketika kita pernah melakukan maksiat, kebaikan yang kita niatkan untuk menutupi maksiat tersebut, ini adalah kebaikan yang ada hubungannya dengan maksiat tersebut. Ya. Mungkin sebagian masyarakat, sebagian dari kita dulu yakni meninggalkan sholat wajib. Ya. Gimana cara memperbaikinya? Selain bertaubat kepada Allah, perbanyak sholat sunnah. Ya. Perbaiki sholat wajibnya, dijadikan lebih berkualitas. Ya. Mungkin sebagian kita dulu pernah meninggalkan puasa Ramadan, bertaubat kepada Allah, perbanyak puasa sunnahnya, kan seperti itu, ya. Nah, jadi usahakan kebaikan-kebaikan yang kita gunakan untuk menghapus dosa kita, ini adalah kebaikan yang ada hubungannya dengan maksiat tersebut. Dulu mungkin pernah makan harta yang haram misalnya, ya. Bertaubat kepada Allah, perbaiki, mencari dari harta yang halal, perbanyak sedekah dan yang lain sebagainya. Dulu mungkin sering berkata buruk, berkata kotor, bertaubat kepada Allah, perbaiki ucapannya, perbanyak doa, perbanyak ucapan-ucapan yang baik. Nah, jadi ini adalah cara bagaimana agar kebaikan yang kita lakukan ini bisa menjadi penghapus bagi dosa kita. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya Nabi SAW mengatakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan, dan dalam riwayat lain disebutkan hadis hasan sahih. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi SAW memberikan kepada kita 3 pesan. Ya. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Yang kedua, ikutilah keburukan dengan apa tadi? Kebaikan. Yang ketiga adalah berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ada 3 pesan jemaah dirahmati Allah. Kalau kita perhatikan pesan pertama apa tadi jemaah? Bertakwa kepada Allah, ya. Maka ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Bertakwa kepada Allah adalah kita memberikan hak kepada Allah. Nah, ini pesan pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, ikutilah keburukan dengan kebaikan. Ini adalah haknya siapa? Haknya jiwa kita sendiri, pribadi kita masing-masing. Kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, maka selain kita bertaubat, ikutilah dengan kebaikan setelahnya. Yang ketiga, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ini berarti haknya siapa? Haknya sesama kita. Ya. Jadi hadis ini mengandung 3 hak, jamaah dirahmati Allah. Hak kepada Allah, yaitu bertakwa. Hak kepada diri sendiri, yaitu melakukan kebaikan setelah keburukan. Yang ketiga adalah hak untuk sesama, yaitu berakhlak yang baik. Ya. Para ulama menjelaskan, apa sih definisi dari akhlak yang baik itu seperti apa? Definisi akhlak yang baik itu seperti apa? Definisi akhlak yang baik, jamaah dirahmati Allah, yaitu yang mengandung 2 hal. Ya, kita kadang bingung, Pak. Ini akhlak yang baik itu seperti apa sih? Ya, perbuatan ini termasuk akhlak yang baik gak sih? Maka bisa dilihat dari 2 hal, jamaah dirahmati Allah. Yang pertama, yaitu segala hal yang diperintahkan oleh syariat, ada dalilnya. Syariat memerintahkan kita berkata jujur, ada dalilnya. Syariat melarang kita berdusta, ada dalilnya. Syariat memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan dari hal yang haram, ada dalilnya. Berarti akhlak yang baik adalah segala hal yang diperintahkan oleh syariat. Entah itu perintah baik atau perintah untuk tidak melakukan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah segala hal yang sesuai dengan adat istiadat kita, tanpa menyelisihi syariat. Ya, ini definisi akhlak yang baik, Pak. Ya, jadi kalau kita pengen tahu akhlak yang baik itu bagaimana, yang mengandung 2 hal. Entah memang diperintahkan oleh syariat atau sesuai adat istiadat kita, meskipun tidak ada dalilnya, Pak. Meskipun tidak ada dalilnya. Ya, adat istiadat kita apa? Kalau melewati orang nyapa, kan seperti itu. Tidak ada dalilnya sebenarnya. Ya, ada dalilnya apa? Mengucapkan salam, kan seperti itu. Ya, adat istiadat kita apa? Kalau megang kepalanya orang yang lebih tua itu apa? Enggak sopan, kan seperti itu. Ada dalilnya enggak, Pak? Tidak ada. Di Al-Quran dan hadis tidak ada. Bahkan orang Arab itu cara memuliakannya dipegang kepalanya. Ya, iya, anak-anak ketemu bapaknya dipegang kepalanya, dicium kepalanya. Kalau kita kan waduh apa ini kan gitu. Ya, tidak ada dalilnya sebenarnya. Tapi apa? Adat istiadat kita dan tidak menyelisihi syariat. Tidak ada larangannya dalam syariat. Maka ini adalah definisi akhlak yang baik. Ya. Begitu pula ketika seorang suami ingin berakhlak baik kepada istrinya, gimana cara berakhlak baik kepada istri? Yang mengandung 2 hal. Yang diperintahkan oleh syariat. Syariat memerintahkan seorang suami lemah lembut kepada istrinya. Yang kedua adalah yang sesuai dengan adat istiadat selama tidak menyelisihi syariat. Ya, begitu pula sebaliknya akhlak dari istri kepada suami. Ya, nah, jadi itu definisi dari akhlak yang baik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan pesan pertama yang disebutkan dalam hadis tadi, yaitu bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dimanapun kita berada. Para ulama menjelaskan bahwasanya perintah untuk bertakwa kepada Allah dalam Al-Quran itu ada 3 jenis. Dalam Al-Quran perintah untuk bertakwa kepada Allah ini ada 3 macam, jamaah dirahmati Allah. Yang pertama adalah perintah untuk bertakwa yang ditujukan kepada seluruh manusia. Ya, ini jenis pertama. Jadi yang diperintahkan untuk bertakwa itu adalah siapa? Seluruh manusia, tidak terbatas hanya kaum mukminin saja. Ini jenis yang pertama. Apa contohnya? Dalam surat An-Nisa ayat yang pertama, ini sering kita dengarkan ketika khutbah. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Jadi perintah bertakwanya ditujukan kepada siapa? Seluruh manusia, tidak terbatas kaum muslimin saja. Ya. Apa maksudnya? Kalau perintah takwa ini ditujukan kepada seluruh manusia, maksudnya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah, ya. Perintah untuk mengesahkan Allah,
hanya menyembah Allah Azza wa Jalla. Ini jenis yang pertama. Jadi tak jelaskan secara global dulu ya jamaah. Perintah untuk bertakwa dalam Al-Quran itu ada 3 jenis. Yang pertama ditujukan kepada seluruh manusia, tidak hanya kaum mukminin saja. Yang kedua ditujukan kepada kaum mukminin saja. Contohnya apa? Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hanya khusus kaum mukminin. Ini yang kedua. Yang ketiga ditujukan kepada siapa kira-kira? Siapa Pak? Kepada Nabi. Kepada Nabi, ya. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyuttaqillah. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Ya, maksud Nabi tidak bertakwa? Nanti kita jelaskan. Biar kita pas baca Quran itu paham. Kenapa kok terkadang Allah memerintahkan manusia untuk bertakwa? Terkadang Allah memerintahkan kaum mukminin untuk bertakwa. Terkadang Allah memerintahkan Nabi untuk bertakwa. Ini artinya apa gitu loh? Ya. Yang pertama, apabila perintah takwa ini ditujukan kepada seluruh manusia, tadi artinya apa? Perintah untuk mentauhidkan Allah. Perintah untuk hanya menyembah Allah Azza wa Jalla. Perintah untuk masuk Islam. Ya. Yang kedua, apabila perintah takwa ini ditujukan kepada kaum mukminin saja, tidak kepada seluruh orang. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Ya. Maka maksudnya bukan sekedar tauhid. Maksudnya adalah perintah untuk melakukan perintah Allah, laksanakan seluruh perintah Allah dan tinggalkanlah larangannya. Jadi lebih luas jemaah dirahmati Allah. Ya. Yang ketiga, apabila perintah takwa ini ditujukan kepada siapa tadi? Nabi. Ya. Apa artinya Nabi kok disuruh bertakwa? Maka para ulama menjelaskan maksudnya adalah Nabi diperintahkan untuk istiqomah. Jadi bukan sekedar melakukan. Apa bedanya taat sama istiqomah Pak? Bedanya melakukan perintah sama istiqomah bedanya apa? Melakukan perintah sekali 2 kali saja kan seperti itu. Istiqomah selamanya ya. Jadi maksud dari wahai Nabi bertakwalah kepada Allah adalah istiqomahlah. Apakah hanya Nabi yang diperintahkan? Apakah yang disuruh istiqomah hanya beliau saja jamaah? Tidak. Ya, ada sebuah kaidah, seluruh perintah yang ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka secara asal itu adalah perintah juga untuk siapa? Umatnya. Jadi kita pun juga diperintahkan untuk istiqomah, ya seperti itu. Wallahu a'lam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tadi di pesan yang kedua, pesan yang pertama tadi bertakwa ya Pak ya. Pesan yang kedua tadi apa? Kita diperintahkan untuk mengikuti keburukan dengan apa? Kebaikan. Ya. Ada sebuah hadis yang berkaitan dengan hal ini. Bahwasanya disebutkan ada seorang laki-laki yang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah, mohon maaf, mencium wanita yang bukan mahramnya, ya, melakukan maksiat. Tapi bukan sampai zina ya, tidak sampai dosa besar, hanya mencium saja. Maka orang ini pun mendatangi Nabi SAW, hadisnya sahih Bukhari. Kemudian mengabarkan, ya Rasulullah, aku melakukan maksiat demikian dan demikian. Ya. Maka Allah pun menurunkan ayatnya yang terdapat dalam surat Hud ayat 114. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Dan dirikanlah salat di 2 ujung waktu siang dan di penghujung malam. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan akan menghilangkan keburukan. Jadi sama Nabi SAW orang ini diperintahkan, kamu habis melakukan maksiat, perbanyak melakukan amal soleh. Dengan harapan apa? Amal soleh ini semoga bisa menghapuskan dosa maksiatmu. Jadi ternyata tidak cuma istighfar yang bisa menghilangkan dosa. Ternyata dengan melakukan amal soleh ini bisa menghilangkan dosa juga. Kemudian orang itu mengatakan, ya Rasulullah, apakah ini hanya khusus untukku? Ya, apakah opsi ini hanya khusus untukku? Maka beliau mengatakan, li jami'i ummati kullihim. Ini adalah untuk seluruh umatku. Ya, nah ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya kebaikan bisa menghilangkan maksiat.
Kemudian yang terakhir, jemaah dirahmati Allah, berkaitan dengan pesan yang ketiga, yaitu berakhlak yang baik. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin sesungguhnya seorang mukmin dengan sebab baiknya akhlak dia bisa mencapai derajatnya orang yang rajin puasa dan qiyamul lail. Ini keutamaan akhlak yang baik, jamaah. Sesungguhnya seorang mukmin dengan baiknya akhlak dia bisa mencapai derajatnya ahli puasa dan qiyamul lail. Ya. Pertanyaannya, jamaah dirahmati Allah, kenapa kok akhlak yang baik ini bisa menyamai qiyamul lail dan puasa? Ini maksudnya puasa sunnah ya Pak ya. Kalau puasa wajib semuanya, tidak boleh kemudian wah saya tidak mau puasa Ramadan lah, cukup dengan apa? Akhlak yang baik saja, tidak boleh, dosa. Tapi ini maksudnya apa? Orang yang akhlaknya baik bisa menyamai yang rajin qiyam dan siam. Kenapa? Alasannya kira-kira jamaah, kok bisa dengan akhlak yang baik bisa menyamai derajatnya ahli siam dan qiyam? Kenapa kok pahalanya besar? Kenapa akhlak yang baik itu pahalanya besar? Karena dia adalah ibadah yang selamanya, ya, tidak terbatas dengan apa? Waktu. Puasa terbatas, cuma dari subuh sampai maghrib. Qiyamul lail terbatas juga. Tapi akhlak yang baik dia adalah selama-lamanya. Atas dasar ini akhirnya bisa mencapai derajatnya orang ahli siam dan qiyam. Wallahu